Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya anak-anak? Semoga Bapak doakan kalian sehat selalu ya, agar bisa mengikuti proses belajar mengajar ini dengan baik dan benar, dan agar tidak ada yang ketinggalan. Tolong pesan Bapak, tolong jaga kesehatan dan kebersihan, agar kita semua terhindar dari penyakit dan virus-virus yang ada pada saat ini. Oke, jumpa lagi bersama Bapak Joko Prayogi, SPD MAK, pada mata pelajaran Otomatisasi, Tata Kelola Humas, dan Keprotokolan dengan materi Notula Rapat untuk kelas 12 Administrasi Perkantoran. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak jelaskan dulu tentang kompetensi dasarnya. Yang pertama, menerapkan notula pertemuan atau rapat. Yang kedua, membuat notula pertemuan atau rapat. Adapun indikatornya, yang pertama menjelaskan notula pertemuan atau rapat. Yang kedua, mempraktekkan notula pertemuan atau rapat. Oke, kita masuki poin yang pertama, yaitu pengertian notula. Notula adalah catatan mengenai semua pembicaraan dalam sebuah rapat. Notula merupakan sumber informasi atau dokumen yang otentik. Notula harus ditulis secara teliti, artinya semua pokok persoalan yang dibahas dalam rapat harus ditulis dengan tepat. Semua yang ditulis harus sesuai dengan pokok pembicaraan dan harus jelas. Fungsi notula. Yang pertama, satu sebagai alat bukti. Sudah, berarti di mana kalau ada suatu masalah, jadi catatan notula itulah yang harus sebagai bukti. Ketika di dalam satu perusahaan ada masalah, suatu hal, jadi bisa kita lihat dari catatan notula. Yang kedua, sebagai sumber informasi untuk peserta rapat yang tidak hadir, di mana biasanya itu di dalam rapat ada peserta yang tidak hadir, ada juga yang hadir atau berhalangan hadir. Kemudian yang ketiga, sebagai pedoman untuk rapat berikutnya. Jadi kita tahu hal-hal apa aja yang kita bahas dan sampai mana aja hal-hal yang dibahas, dan kedepannya kita harus membahas apa. Yang keempat, sebagai alat pengingat untuk peserta rapat. Jadi mana tahu ada yang peserta rapat lupa, bisa dilihat catatan sebelum-sebelumnya. Kemudian yang kelima sebagai dokumen, yang keenam sebagai alat untuk rapat semu, yang ketujuh sebagai alat pengukur kesuksesan suatu rapat. Oke, kita masuki poin yang berikutnya, macam-macam notula. Yang pertama, notula harfiah. Yang dimaksud dengan notula harfiah adalah laporan atau pencatatan secara kata demi kata seluruh pembicaraan dalam rapat tanpa menghilangkan atau menambahkan kata lain atau kata dari notulis. Notula harfiah biasanya berbentuk dikte atau catatan stenografi, menulis kembali hasil rekaman dan gabungan dari keduanya. Yang kedua, notula rangkuman. Notula rangkuman adalah laporan ringkas tentang pembicaraan dalam rapat. Oleh karena itu, notulis harus terampil menilai isi pembicaraan setiap peserta rapat. Notulis harus dapat memilah atau memilih setiap pembicaraan. Hal-hal yang ditulis oleh seorang notulis adalah yang sesuai dengan tema rapat dan tujuan. Notulis atau notulen yang biasa kita sering sebut ya, notula itu seperti notulis, notulen, itu yang biasanya kita sering sebut. Ini adalah contoh gambar macam-macam notula. Ini adalah contoh notula harfiah, di mana notula harfiah ini berdasarkan susunan, dia agak resmi, sudah, di mana dia mencatat tidak ada kata yang kurang atau kata yang dilebihkan dalam mencatat suatu rapat. Sedangkan notula rangkuman, ini dia contohnya. Ini seperti kesimpulan atau
ringkasan, di mana seperti yang sering anak-anak ketika belajar bahasa Indonesia meringkas atau membuat kesimpulan, inilah contohnya. Oke, kita masuki poin yang berikutnya, yaitu bagian notula. Yang pertama, isi notula atau notulen rapat. Yang kedua, isi notulen. Yang ketiga, bagian akhir notulen. Yang keempat, penanda tanganan. Yang kelima, susunan notula. Prosedur penulisan notula. 1. Kepala notulen atau ini adalah bagian awal notule yang berisi A. Nama atau tema diskusi atau rapat. Yang B, waktu pelaksanaan. Yang C, tempat acara. Yang D, pihak-pihak terlibat dalam acara. 2. Isi notulen atau membahas hasil keputusan rapat. Isi notulen ditulis agar dapat membedakan dari susunan sistematis. Yang ketiga, bagian akhir notulen yang terdiri atas 3 bagian, yaitu nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat, pangkat, atau NIP. Yang keempat, penandatanganan atau notula biasanya ditandatangani oleh ketua, wakil, sekretaris, atau notulis, atau orang-orang yang penting, atau orang yang berperan sangat penting yang memiliki jabatan tinggi di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu organisasi. Biasanya seperti itu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam notulis notula. 1. Mencatat topik permasalah. Yang kedua, mencatat waktu atau jam dan tempat diskusi dilaksanakan. Yang ketiga, mencatat jumlah peserta. Yang keempat, menyimak dan menulis segala hal atau proses yang berlangsung dalam diskusi. Menuliskan kesimpulan atau hasil diskusi. Kemudian mendokumentasikan catatan tentang diskusi yang telah dilakukan. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan notula, ya, atau notulen atau notulis. Jadi tolong ketika anak-anak menjadi notulen atau notulis dalam satu rapat, tolong diperhatikan hal ini ya dengan baik. Kesimpulan materi kita hari ini, notula adalah catatan mengenai semua pembicaraan dalam sebuah rapat. Notula merupakan sumber informasi atau dokumen yang otentik. Kemudian bagian-bagian notula, 1. Isi notula atau notulen rapat. Yang kedua, isi notulen. Yang ketiga, bagian akhir notulen. Yang keempat, penanda tanganan. Yang kelima, susunan notula. Pesan Bapak, tolong diputar-putar kembali, dibuka-buka kembali materi yang Bapak berikan agar anak-anak tidak ketinggalan ya. Dan kalau ada yang kurang jelas, boleh bertanya secara pribadi melalui WA Bapak, ini nomornya. Atau yang kurang paham atau mau sharing-sharing tentang pelajaran, ini nomor WA-nya Bapak, silakan. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Salam sejahtera bagi kita semua, salam semangat, dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu agar kita bisa mengikuti proses belajar mengajar lebih baik lagi dan lebih semangat lagi walaupun keadaan masih belum normal. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.